Shalom everyone. Halo. Selamat ketemu lagi di rumah ibadah yang di Facebook. Bapak Ibu Saudara Shalom. Semoga semua ada keadaan baik-baik. Ya, kami adalah Great Commission Gospel Ministry Fellowship. Bahasa Indonesia Perintah Amanat Agung Fellowship Ministry. Kami ada di Los Angeles, California, USA. Hari ini hari Minggu, tanggal 22 Mei ya, tidak salah. Ya, nama saya Cornelius Ripial dan kami akan share firman Tuhan pada siang ini yang dikatakan oleh Alkitab. Saya suka mengajar Alkitab dengan Alkitab terbuka, jadi supaya kita tidak hanya mengarang-arang saja. Ya, kira-kira 2 minggu lalu mata saya yang sebelah kiri ini baru dioperasi, Bapak Ibu, yaitu operasi katarak. Karena saya sudah agak berumur juga, jadi mata kiri ini sudah mulai lamur gitu. Dan saya bertemu dengan Dr. Kim, seorang Korea, baik sekali. Dia sudah 30 tahun pengalaman. Dan dia menjalankan operasi saya kayak 2 minggu lalu. Dan sekarang ini mata saya bisa melihat dengan baik, dengan jelas. Yang kiri ya, yang kiri saja. Jadi sudah luar biasa, ada banyak perubahan. Dan tanggal 2 Juni bulan depan nanti, 2022, saya juga sudah membuat satu appointment untuk dioperasi yang sebelah kanan. Karena saat ini yang sebelah kanan ini juga masih agak lamur gitu. Kalau saya tutup ini, yang kanan masih tidak jelas melihat orang. Jadi ternyata setelah saya melihat operasi ini, ternyata mata kita ya, adalah satu hal yang sangat penting. Jadi penting sekali. Jadi saya lihat bagaimana dengan mata yang baru ini saya bisa melihat hal-hal yang detail gitu, luar biasa mata ini ya. Ternyata sangat penting, khususnya mata ini kita bisa melihat hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang jahat dengan mata ini, khususnya di dalam pelayanan kita sehari-hari ya. Ada selalu banyak di dunia ini ada banyak hal yang jahat dan yang baik. Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada saat ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu ini. Father, bless your words, bless us, your people, bless your humble servant. In Jesus' name I pray. And everybody say, Amen. Amen. Mari kita masuk kepada judul. Let's just see the title. Judul pada hari kita belajar, seperti saya sudah katakan, yaitu tentang mata. About the eye. Jadi ya tentang mata. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang mata, bukan pendapat saya. Saya selidiki Alkitab, saya siapkan Alkitab ini kira-kira 3 hari ya. Saya tahu 3 hari saya sudah siapkan, saya selesaikan. Dan ternyata banyak informasi tentang mata, tapi saya pilih yang cocok untuk kita dan tidak terlalu panjang. Jadi tentang mata, kita langsung saja, saya ada 4 poin, by the way, tidak lama. Poin nomor 1, poin number 1, kita baca. Mata adalah pelita tubuh. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Eye is the lamp of the body. Saudara bayangkan kalau dikatakan mata adalah pelita tubuh, berarti mata ini perlu sekali ya, tidak? Tapi kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang mata ini. Tuhan Yesus berbicara tentang mata. Matius pasal 6, 22-23. Ini Tuhan Yesus berbicara. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Maaf. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Tuhan Yesus katakan, jika mata kita baik, apa yang terang? Seluruh tubuh kita. Tapi mata harus baik. Berarti untuk Anda dan saya mempunyai tubuh yang terang, baik, matanya harus baik. Next verse. Jika matamu jahat, gelaplah. Katakan seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya.
Ya Bapak Ibu saya bayangkan ini secara rohani ya. Kalau mata kita baik, tubuh kita baik. Kalau mata kita gelap, tubuh kita juga terbawa menjadi gelap. Boleh katakan dalam hal rohani, kalau mata kita jahat, tubuh kita juga bisa menjadi jahat. Jadi Tuhan Yesus jelas mengajarkan ini kepada murid-muridnya tentang mata. Amin. Amin. Next verse, kita lihat dari apa yang terjadi di kitab Kejadian. Cerita tentang Hawa dan Adam dan ular. Si ular. Kita baca ini dengan cepat ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Jadi ular lagi berdiskusi dengan Hawa. Next verse, ayat 2. Lalu sahabat perempuan itu, sahabat perempuan Hawa kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi pada saat ini momentasi ini sedang mereka berdiskusi. Hawa ada di situ dengan ular. Hawa sadar. Dia katakan kepada ular, Tuhan bilang kami tidak boleh makan. Kalau kami makan buah itu kami mati. Jadi ada orang mengatakan Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa itu karena ular. Bukan. Hanya digoda. Amin. Karena mereka sadar. Mereka tidak boleh melanggar apa? Perintah. Karena diperintahkan oleh Tuhan jangan makan. Next verse. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Cerdik ya. Dia cerdik sekali. Kita dikatakan berperang melawan tipu muslihat apa? Iblis. Ayat 5 verse 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, apa ya? Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Cerdik sekali. Nah, di sini kita lihat kok ular bisa mengatakan matamu akan terbuka. Luar biasa ya. Jadi seperti Allah dan sebagainya. Siapa yang mau jadi seperti Allah? Setan. Ayat 6, Steven. Perempuan itu apa? Melihat. Orang melihat dengan apa? Mata. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Siapa? Ada yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini di memakan buah ini, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga memakan buah ini karena firman Tuhan mengatakan Hawa melihat dengan mata sehingga dia tertarik. Ingat Tuhan katakan mata bisa membuat kita gelap dan tubuh kita juga gelap dalam dosa. Amin. Verse 7 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat dalam pohon ara dan membuat cawan. Dibuka. Setelah mereka jatuh, mereka melihat betul-betul mereka ini dalam keadaan yang tidak senonohnya secara manusia. Jadi Bapak Ibu jelas dikatakan oleh kitab Kejadian bahwa mata itu penting. Hawa yang tidak pernah berbuat dosa, betul? Dia diciptakan pure, murni, tidak ada dosa. Ternyata karena mata mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Amsal 21, Prophet 21. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi orang fasik itu matanya, ciri-cirinya matanya sombong, congkak. Ya, mata yang congkak menjatuhkan kita dalam dosa. Amin. Bahaya ini mata. Jadi kita lihat orang kelihatan kalau lagi marah dari matanya kelihatan gitu ya. Kalau dia lagi melotot itu lagi ketawa apa? Saya gitu kan, itu kan marah ya. Mata, ada mata yang bisa gini, don't care gitu, diputar matanya. Mata ini bisa berbicara ya. Jadi mata congkak itu kayak lihat orang agak merendah orang gitu ya. Jadi kelihatan matanya sombong.
dia adalah dosa. Kita next verse ini. Amsal 27. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Baca yang keras. Demikianlah mata manusia tak akan puas. ya. Mata ini, coba kalau saudara pergi ke mall, puas nggak matanya? Ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu kalau udah di mall tuh matanya orang Jakarta bilang jelalat jelalatan gitu. Aku mau nih mata itu, semua mau mata ini, wah nggak puas. Ini ada yang bagus juga gitu ya. Jadi ya laki juga begitu ya kalau lihat barang yang bagus ya. Jadi mata ini nggak puas-puas ya. Kayak kita kalau jalan pemandangan itu, wah itu kok bagus, mau bagus mata itu ya. Wah nggak puas gitu, matanya mau lihat, semuanya mau lihat kemana-mana. Matanya bisa, ada orang bilang bisa jadi jalang juga ya, mata bahaya ya. Karena nggak puas. Demikianlah mata manusia Tak akan puas. jadi perlu dipelihara nggak mata yang nggak puas gitu. Petrus katakan apa? Petrus tentang mata. Ini tentang, ditulis tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya. Proverbs 2, verse 2, verse 14. Mata mereka penuh nafsu. Bayangkan, ini the false prophet and the false teacher. And they are full of adultery. It's crazy, nabi palsu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Selalu kalau mata itu jahat berbuat dosa ya. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Luar biasa ya. Mereka adalah orang-orang yang Terkutuk. dengan Tuhan. terlatih Untuk apa? Serakah. keserakahan. Nah, itulah nabi-nabi palsu. Dan guru-guru palsu, ada ayat juga yang katakan Yakobus kalau tidak salah. Mereka masuk ke rumah janda-janda. Ya. You know what they do, right? Mata orang-orang ini penuh dengan hawa nafsu, zina. Ya, bisa zina rohani dan zina juga badani ya. Berbahaya. Saya tidak salah, Yohanes tidak salah mengatakan orang yang bersatu dengan pelacur, dia juga seorang pelacur gitu, karena mata dan segala macamnya. Bahaya sekali ya. Jadi itu poin pertama, mata adalah pelitah tubuh, katakan kita tubuh. Kalau mata kita baik, tubuh kita baik. Tuhan Yesus. If our eyes are good, the whole body will good. If the eyes is bad, the whole body is bad. So apparently, the body is sometimes really totally depend on our eyes, what we see, what we get. Jadi mata kita ini, karena jadi tubuh ini, menurut Tuhan Yesus tergantung, kejahatan tubuh tergantung dari sini juga ya. Kalau menurut Tuhan Yesus, mata itu baik dan jahat. Poin kedua, saya hanya ada 4 poin. Second point, apakah yang membuat mata bercahaya? Amin. What does make the eye shine? You like to have your eyes shine? Yes. I love to have a shine. Orang itu, matamu indah sekali, ya gitu ya. Orang sering kalau lagi pacaran, matamu lah yang menawan hatiku. Kan cinta dari mata turun ke Hati. Gak dari hati ke mata ya, terbalik ya. Jadi orang kalau mata kita cantik, wah tertarik ya gitu. Ini hanya sampiran gitu. Jadi Mazmur 19 ayat 9, saudara mau punya mata yang bercahaya, baca ini. Ini kalau di buku Mazmur Inggris, bahasa Inggris 19 ayat 8. Kalau ayat Indonesia ayat 9-nya. Jadi saudara jangan bingung ya. Jadi saya taruh seperti ini. Inggris 8, Indonesia 9. Baca 1, 2, 3. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara tahu, menurut firman Tuhan, Mazmur katakan, perintah Tuhan itu baik, membuat mata kita bercahaya. Jadi dengan ayat ini kita dikatakan oleh firman Tuhan bahwa supaya mata kita bercahaya, kita harus patuh, dan hati juga harus patuh kepada titah dan perintah Tuhan. Dan saya membayangkan perintah Tuhan ada macam-macam, ya tidak? Contohnya 10 hukum, ada 10 macam. Tapi saya waktu menyiapkan firman ini tertarik dengan satu perintah yang tertinggi, perintah yang termulia yang dikatakan amanat perintah agung. Perintah agung. Jadi
Saya percaya kalau kita melakukan perintah agung, artinya orang-orang yang melakukan perintah agung, matanya bisa bercahaya, bersinar baik, karena melakukan perintah Allah. Contohnya apa? Kita coba let's read Markus 16:15. Apa perintah yang agung? Ada tidak? Ada. Ini adalah amanat perintah agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau jemaatnya setelah dia bangkit dari kematian. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak langsung naik ke surga dulu. Dia dengan murid-murid, dan sesaat dia mau naik, dia beri perintah. Di Kisah pasal 1 ayat 2. Dia berikan perintah pada rasul-rasulnya. Apa perintahnya? Kita baca Markus, let's go to the Mark 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang keras, pergilah ke seluruh dunia apa? Beritakan Injil kepada siapa. Inilah perintah agung. Jadi perintah agung bukan hanya pergi, Bapak. Kita suka pergi ya. Banyak orang suka pergi. Orang Indonesia suka melayani ke Amerika, yuk ke Hawaii, pergi. Tapi perintahnya bukan pergi saja. Yang perintahnya apa? Beritakan Injil. Memberitakan Injil pada segala makhluk. Jadi saudaraku, kalau kita lakukan ini menurut firman Tuhan dari Pemazmur, katakan kalau kita patuh pada perintah Tuhan, membuat mata kita bercahaya. Luar biasa ya. Saya ya sudah cukup makan garam penginjilan. Saya saksikan boleh. Kemarin kita pergi, orang lihat kita langsung senang gitu ngobrolnya. Orang langsung bisa bergaul gitu, ngobrol enak. Karena mereka bisa melihat mata ya tidak. Kita tidak bisa menginjil dengan mata melotot. You cannot go visit gospel with guessing, staring at people like gitu ya. They can read your eyes, amen? Amen. Mereka melihat, wih, mata kamu luar biasa. Jadi aku kayak tadi dibilang dari mata turun ke hati gitu ya. Orang mata kita, aku pengen dengar orang, senang orang dari mata, amin. Jadi kalau kita melakukan perintah amanat agung, perintah apa saja, tapi saya ambil yang sangat tertinggi, perintah amanat agung, mata kita akan bercahaya. Ada amin? Amin. Luar biasa ya. Poin ketiga, saya tidak lama, hanya ada 3 poin, 4 poin, maksud saya, sorry. Yaitu kita baca, mata tertuju kepada Yesus. The eye looking unto Jesus. Nah, saudaraku, kita akan baca firman ini, apa perlu dalam hidup kita, kekristenan kita, dalam khususnya dalam dunia pelayanan ya. Mata kita ini tertuju kepada siapa? Tapi seringkali kita dalam pengalaman pelayanan, kita maunya mata kita tertuju kepada apa gitu. Ya tidak? Apa? Baru kalau ada apa ini baru gitu melayani. Tapi ternyata yang penting bukan tertuju kepada apa, tertuju kepada siapa. Pada siapa? Khususnya pada Tuhan Yesus. Nah ini firman Tuhan Bapak Ibu. Coba kita pelajari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita tidak tahu siapa yang menulis buku Ibrani, tapi ditulis ya untuk orang-orang Yahudi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, seperti Paulus katakan, kita seperti dalam race, kita berlomba-lomba dalam segala hal, melayani, mencari jiwa dan sebagainya. Paulus katakan seperti yang bukan mulainya, yang penting finishnya. Karena yang menang mahkota yang selesai gitu. Kita dalam satu perlombaan. Jadi semalam kita taruhlah kita dalam maraton gitu ya, jarak jauh ya. Ada yang 50 kilo, 100 kilo, pokoknya yang jauh-jauh dah. Biasanya 30 kilo lari maraton. Tetapi berlari ini kita melihat bukan apa, tapi siapa. Next verse. Ayat 2. Marilah kita melakukan dengan apa? Mata. Katakan mata. Mata yang apa? Tertuju pada Yesus. Bukan pada apa? Pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, pemikul salib, dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan Allah. Yesus. Jadi looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi saudaraku,
Tentu kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata, betul? Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau tidak salah Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari pengharapan. Katakan Pengharapan. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari pengharapan kita dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dalam hal ini kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata iman kita bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi dalam ayat ini dikatakan kita sedang berlari dalam hidup kita sehari-hari. Kita pelayanan, kita beribadah, ke gereja, kemana saja. Kita berlari, kita berjalan. Mata kita memandang pada Tuhan Yesus. Oke? Sebab tentu Tuhan Yesus dikatakan yang memulai iman dan menyempurnakan iman kita. Saudaraku, tidak mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Khusus dengan mata iman kita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai sebagai orang Kristen ya, khususnya dalam dunia pelayanan, jangan mata kita ini tertuju pada apa. Apalagi kalau sudah masalah mamon ya, bahaya sekali ya. Mamon itu, makanya Rasul Paulus katakan, banyak di antara kamu yang telah menyimpang dari iman. Karena apa? Karena memburu Uang. mata tertuju kepada uang, sehingga kita menyimpang dari iman. Dan tanpa iman ya kita tidak bisa berkenan ya, apalagi melihat Tuhan Yesus yang sambil kita berlari, kita melihat tertuju kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu indah sekali, saudara. Tuhan Yesus wajahnya cantik apa buruk? Cantik. Ada hamba Tuhan mencoba meyakinkan saya dan mungkin jemaat, ada orang hamba Tuhan, saya tidak menyindirnya, contoh tidak sebut nama ya. Karena mencoba meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu wajahnya buruk sekali. Ada katanya. Saya pikir dalam hati, kalau Tuhan Yesus wajahnya buruk, berarti anak-anak seharusnya lari dari dia. Saya sudah katakan ini minggu lalu. Oh, dia tidak seperti yang di foto-foto. Tuhan Yesus dia menciptakan malaikat. Kalau gitu malaikat buruk juga dong. Ternyata menurut pendapat manusia kita lihat malaikat itu cantik-cantik juga. Cantik sekali. Contohnya waktu kubur dibuka itu dia silo banget ya. Ingat prajurit sampai kayak mati, ingat waktu Tuhan Yesus bangkit kan malaikat satu ya tuh wajahnya berkilau-kilauan. Itu ciptaan Tuhan. Amin. Kalau ciptaan segitu indah, masa Tuhan Yesus wajahnya buruk? Halo. Jadi kalau kita bisa memandang wajah Tuhan Yesus baik dalam iman dan sebagainya, kita memandang suatu hal yang cantik, yang mulia. Tuhan Yesus kita. Ada amin. Haleluya. Coba saudara lihat next verse. Lukas 10. Ini Tuhan Yesus berbicara. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan itu. Tuhan Fitri. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kita tahu dia sedang berbicara kepada siapa? Murid-muridnya tersendiri. Dan berkata, yang keras kita baca, berbahagialah mata yang melihat apa yang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, murid-murid keuntungannya pada saat itu mereka melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani. Karena Tuhan Yesus masih dalam pelayanan, masih sebagai manusia ada gitu. Dan Tuhan Yesus duduk-duduk seperti dia dengan mereka. Lantas Tuhan Yesus menoleh pada mereka, mengatakan pada murid-muridnya, berbahagialah kamu. Saudara tahu, kalau saudara bisa melihat Tuhan Yesus selalu berbahagia. Amin. Saya katakan tadi, karena wajah Tuhan itu, wow. If you see Jesus, you will be happy. Because His face is beyond anything so gorgeous, the face of Jesus. If you can see Him, especially with your physical eye, you know. We don't see Him with physical, but even we can see Him with our spiritual eye. He's beautiful already, right? Amen. Tuhan Yesus indah sekali, saudaraku. Makanya katakan berbahagialah mata yang melihat apa yang lain. Murid-murid itu kan, wow, luar biasa ya, bisa lihat Tuhan Yesus ya. Kayak si Thomas yang
Tuhan tunjukkan kami Bapa. Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Aku sama Bapa sama. Orang Jawa bilang podo ae gitu. Melihat Tuhan Yesus. Wow. Saudara, Bapak di rumah sehari-hari lihat wajah Tuhan. Nah, kita lucu orang Kristen ini bangun tidur kita tidak lihat wajah Tuhan, kita lihat utang, cari makan, cari apa. Saya katakan juga lalu bersyukur, cari wajah Tuhan Yesus. Amin. Wah, wajahnya dan matanya dia indah sekali. Ayat 24, ayat 24. Karena aku berkata kepadamu, banyak, katakan banyak. Banyak nabi dan raja ingin apa? Apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengar. Surah bayangkan. Nabi-nabi di Perjanjian Lama, kecuali Yohanes dia lihat. Nabi-nabi yang lain ya, mereka rindu melihat Tuhan Yesus. Mungkin mereka belajar, wah Tuhan Yesus pasti satu apa person atau pribadi yang luar biasa gitu. Dan Tuhan bilang mereka rindu dan saya. Kamu ini berbahagia sekali karena sekarang kamu bisa lihat ya. Saudaraku, saya katakan tadi, kalau saudara belum bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Halo. Saya sudah bertemu. Saya undang. Hidup ini merana. Sebagai orang Kristen. Kita mengaku Kristen tapi kamu kenal Tuhan Yesus. Nah, karena kita Kristen itu bukan agama ya. Apa Kristen? Hubungan pribadi. Hubungan kita pribadi. Tidak pernah bertemu. Wow. Nabi-nabi mereka rindu banget. Mereka ingin melihat apa yang kamu lihat. Bayangkan luar biasa ya. Alright, amen. Kita go to last point. Poin nomor 4. Mata dan wajah Tuhan tertuju. Nah, tanda tanya. Nah, saya sengaja the eye and the face of God are on what question. Nah, tadi kita belajar bahwa ternyata Tuhan itu seorang pribadi, saya katakan, dia mempunyai mata juga, punya wajah, oke? Dan mata ada di wajah ya. Tapi dikatakan oleh Alkitab, bukan saya, begitu. Mata Tuhan ini, wajah Tuhan tertuju kepada siapa yang dia lihat. Dan berbeda. Dia bisa membedakan orang dengan dia memandang mata Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 33, Psalm 23, 18 nanti. Sesungguhnya apa? Mata Tuhan. Nah, jangan tanya saya Tuhan punya mata apa enggak ya Bapak Ibu ya. Saudara tentu dia punya mata ya tidak. Oh Tuhan tuh bentuknya dia kan roh yang betul. Oh Tuhan punya mata. Mata rohani apa mata? Pokoknya adalah mata Tuhan tertuju pada mereka yang apa? Takut akan Dia. Pada mereka yang berharap akan kasih. Nah, takut di sini bukan berarti ketakutan. Kita sama Allah tidak perlu kita ketakutan. Banyak orang zaman sekarang tuh kadang-kadang mau tanya, wah kamu melayani Tuhan nggak? Kayaknya aku nggak layak. Gitu. Takutan, dengar sama Tuhan ketakutan gitu. Takut di sini bukan ketakutan, tapi kita respect. Kita menghargai. Kita sayang. Mengangkat Dia adalah Tuhan yang kita sanjung. Itu artinya takut akan Tuhan. Ya respect lah, hormat lah. Pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan kasih setianya selama-lamanya tidak. Amin. Verse 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu, ada satu ayat kalau saya ingat, kalau tidak salah di Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Jiwa kita terpisah dari Allah. Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan bisa melihat orang yang takut akan Dia yang sungguh-sungguh takut. Artinya yang merespek Tuhan, yang dengar-dengaran akan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Melepaskan jiwa mereka daripada maut. Halo? Maut itu kan terpisah dari upah dosa. Dan apa? Melihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, kita tahu pandemi ini banyak orang kelaparan kan. Saudara bayangkan sekarang saudara ada di Ukraina, di Ukraine. Banyak ya orang kelaparan di Ukraine karena perang. Setiap hari ya kelaparan karena tapi Tuhan memelihara ya orang-orang yang kelaparan karena apa?
Tuhan melihat orang yang takut akan Dia. Respect. Saudara, jangankan makanan, jiwa saja dipelihara. Pelihara. Saudara bagaimana dengan Tuhan? Saya lihat ke zaman ini, Bapak Ibu, saya lihat dengan mata kepala. Zaman sekarang saya lihat orang-orang Kristen aneh. Mau beribadah hari Minggu aja seperti jadi beban. Saya katakan minggu lalu, kayaknya aduh beban. Ayo dong, ya aduh aku lagi malas beban. Nanti deh kalau ada waktu deh aku pergi. Sama Tuhan kok ada waktu ya gitu ya. Padahal jelas katakan kalau kita mulai obey, kita mulai patuh, kita beribadah, kita sembah Dia dan melayani, kita diselamatkan dari jiwa kita. Kita selalu ada cukupan, nggak takut lapar dan sebagainya. Ada amin? Amin. Tuhan itu luar biasa. Oke, next verse. This is hampir sama. Ya. Nah, sekali lagi Mazmur 34, Psalm 34. Bahasa Inggrisnya 15:16, bahasa Indonesianya 16:17. Jadi saudara ngerti kenapa saya taruh gitu, karena kadang-kadang begitulah. Jadi saya taruhnya 34:16. Ini ayat Indonesianya, Inggrisnya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Amin. Amin. Siapa orang benar? Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut dan hidup oleh iman. Orang benar. Tadi kita sudah belajar, kita berlari, Tuhan yang memberikan iman dan sebagainya. Dan telinganya pada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya pada mereka teriak minta tolong. Saya tanya, di zaman ini banyak orang berteriak minta tolong tidak? Iya. Bukan hanya 10 ya, 100 billion ya. Orang berteriak minta tolong. Gak usah jauh-jauh deh. Mereka bertanya, Tuhan, kapan pandemi selesai? Kira-kira gitu ya. Kok masih ada ini udah 3 tahun ini ya? 3 years. This is screaming, Lord, when this pandemic will be over? You know, we're still scared of this COVID and stuff. Ada orang kemarin juga kena COVID, saya lihat juga. Jadi mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Dan dia bisa melihat Tuhan. Jadi seperti saya katakan ya, saudara boleh lari dari Tuhan. Silakan. Yunus coba lari. Tapi kita tidak bisa sembunyi dari mata Tuhan. Ini kita belajar minggu lalu, mata Tuhan itu semua tembus ya. Tidak ada yang tertutup. Semua telanjang lah gitu. Tuhan. You can run away. Dari pelayanan, dari ibadah, dari iman, lari. Tapi mata Tuhan bisa menemukan kalian di mana. Bahkan sampai ujung bumi juga ketemu. Amin. Wow, 17. Sorry, 17. Wajah Tuhan, katakan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan pada mereka dari muka bumi. Nah, mata ada di mana? Saudaraku, Tuhan juga rupanya dia punya perasaan juga. Amin. Feeling. Dia bisa tahu yang jahat, yang baik ya. Dikatakan wajah Tuhan menentang. Saudara mau tiap hari Tuhan melihat kita bukan dengan wajah yang baik, Tuhan melihat kita dengan wajah yang menentang kita. Mau tidak? Wajah yang menentang kira-kira bagaimana ya? Kalau kita aja bisa menentang nggak wajah kita? Melotot gitu. Tiap hari diplototin sama Tuhan. Tuhan melihat kita bukannya senyum, diplototin gitu. Menentang apa? Orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan untuk melenyapkan ingatan pada mereka dari muka bumi. Selesai. I'm done gitu guys, gitu ya. Ada cerita bahwa Israel pernah ditinggalkan Tuhan 400 tahun. Tuhan diam, males gitu. Sampai Tuhan Yesus lahir. Amin. Next verse, Stephen. Last verse, for now. 1 Petrus 3 ayat 12. Di Petrus katakan yang tadi dikatakan pemazmur, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yang keras, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Petrus dia mengerti pemazmur katakan apa. Dia pakai ayat yang dijadikan di sum up. Jadi dikatakan hampir hal yang sama dengan pemazmur. Nah, kita mengatakan kalau dua orang mengatakan satu hal yang sama berarti kesaksian itu apa? Sah, benar. Pemazmur katakan sama, Petrus juga katakan yang sama. Kita baca sekali lagi. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara sering minta kepada Tuhan, minta tolong. Sering didengar,
Kadang tidak didengar juga. Karena kita kurang begitu baik di hadapan Tuhan ya. Dan firman mereka yang minta didengar. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang benar. Aku sebagai seorang Kristen dan melayani yang betul, saya tidak mau Tuhan menentang saya tiap hari. Wajahnya. Saya tidak mau mempunyai satu watak karakter hidup seperti itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi aplikasinya apa Bapak Ibu? Kita sudah selesai. Kita baca yang nomor 1 aplikasinya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu tentang kita harus memelihara pikiran kita. Jadi minggu lalu Bapak Ibu minggu lalu saya khotbahkan tentang pikiran rupanya. Saudara bisa lihat minggu lalu, wah pikiran ini gawat juga saudara. Kita belajar minggu lalu. Nomor 2 aplikasi. Maka kita bisa membuat seluruh tubuh kita menjadi jahat atau menjadi baik dan rohani. Mata maksud saya. Mata kita bisa membuat seluruh tubuh kita menjadi jahat atau menjadi baik dan rohani. Either way. Mata adalah kita tubuh. Karena apa? Mata adalah kita tubuh. Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Oh Pak Rito ngarang aja asal mengapa. Tidak, saya tidak suka mengapa. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, berarti itu ya dan amin. Tuhan Yesus tidak pernah guyonan gitu ya. Pernah nggak Tuhan Yesus, aku cuma bercanda aja, nggak pernah kan? Kalau Tuhan Yesus ngomong, berarti itu benar. Dia katakan di sini bahwa mata itu bisa membuat seluruh tubuh kita ya, pelita. Oke, nomor 3. Nomor 3. Oleh sebab itu janganlah kita memakai mata kita ini untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi menjadi terang bercahaya dalam kegelapan ini karena dosa-dosa manusia. Bapak Ibu, jangan pakai mata kita sedemikian rupa sehingga kita memuaskan hawa nafsu kita seperti Hawa. Karena dia melihat makanya dia penuh hawa nafsu untuk memakan buah itu yang sudah dilarang oleh Tuhan, diperintahkan jangan. Tapi karena mata jatuh dia. Bagaimana dengan kita? Saya katakan Hawa yang tidak pernah berdosa bisa jatuh karena melihat dengan mata. Ada amin? 4. Usahakanlah supaya mata kita ini selalu memandang dan tertuju kepada Tuhan Yesus. Why? Kenapa? Yohanes 8 ayat 12. Kita akan baca Yohanes 8. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of life. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah banyak pengalaman dalam pelayanan. Saya bukan arogan, hampir 50 tahun yang ke-50 saya dengan istri Ibu Lydia, kadang-kadang dengan anak-anak kita keliling. Saya belum pernah ada orang pemimpin agama atau yang disebut nabi apapun lainnya, saya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun yang mengatakan akulah terang dunia. Saudara pernah dengar orang? Saya ada seorang guru agama, seorang pemimpin agama, atau seorang nabi pun mengatakan akulah terang dunia, ikut aku. Kalau mereka tidak mengatakan mereka terang dunia, berarti jangan diikutin dong. Just kidding, ya tidak. No, not kidding. That's true, right? Apalagi nabi palsu ya, guru palsu diikutin ya. Orang senang dengar cerita dongeng, guru palsu dibohongin juga nggak tahu. Jadinya baik. Terus kemarin istri saya katakan, menurut umur kamu udah mesti melayani, udah tua bangka masih makan. Ya, kami punya grandson, cucu laki-laki Anderson, umurnya sekarang 10 bulanan. Itu lagi merayap-merayap. Setiap apa yang ada di tanah, pokoknya warna toy masuk ke mana dulu. Digigit semua. Semua bola tuh gitu digigit masuk mulut. Mau ditelan gimana? Itu anak bayi. Sifat orang bayi itu pelajaran apapun dimakan. Nggak bisa membedakan. Begitulah bayi Kristen. Amin. Itu satu kali saya wakilkan itu. Apa bedanya bayi Kristen? Ada bayi Kristen menurut Alkitab, ada. Dan orang rohani. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, janganlah kita sampai tidak mengikuti Tuhan Yesus.
Karena dia adalah apa? Akulah terang dunia. Barang siapa berarti siapa saja, Bapak Ibu. Ya. Siapa saja yang mau ikut Tuhan Yesus kan? Tadi kita nyanyikan lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Aku memutuskan ikut Tuhan Yesus karena apa? Dia adalah terang dunia dan aku nggak mau dong jalan di kegelapan dosa ini. Ada amin? Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Hai, setuju? Mari kita berdoa. Bapak juga terima kasih kami sudah mempelajari firman-Mu dengan singkat. Firman-Mu yang jelas bahwa mata itu penting menurut firman Tuhan. Mata itu bisa membawa manusia menjadi jahat atau menjadi baik. Dan mata itu bisa membuat manusia jatuh ke dalam kegelapan dosa dan hawa nafsu. Tapi mata itu juga bisa bercahaya karena melakukan atau mematuhi perintah Tuhan, khususnya amanat agung. Tuhan, terima kasih kami berkati firman-Mu ini, kami yang mendengarnya dan juga hamba-Mu ini. Terima kasih. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong aku tolong aku setelah mendengar firman ini. setelah mendengar firman ini. Mataku Mataku perlu dirubah. perlu dirubah. Aku rindu Aku rindu mempunyai mata yang bercahaya mempunyai mata yang bercahaya supaya orang melihat supaya orang melihat dari cahaya mataku dari cahaya mataku bahwa aku adalah bahwa aku adalah seorang pengikut Kristus. seorang pengikut Kristus. Karena Dia adalah Karena Dia adalah terang dunia. terang dunia. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kalau mataku masih gelap, Kalau mataku masih gelap, aku bertobat. aku bertobat. Aku mau punya mata Aku mempunyai mata yang selalu memandang yang kepada selalu Tuhan Yesus memandang Engkau, Tuhan. di dalam perjalanan Dalam perjalanan hidup kekristenan. hidup Di dalam namamu aku di berdoa. dalam namamu kami aku berdoa. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tepuk tangan dong. Haleluya. Amin.